Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat,
untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap
bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajut. Halo semuanya. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya, Yasmin Hani Surkati, akan berbincang-bincang bersama Aziza Asatari. Halo. Dalam sesi Game Industry The Winner Towards Pandemic. Nah, kita berdua ini sebenarnya tuh lagi kolaborasi. Aziza itu adalah game developer, studio yang spesialisasinya di IP ya, dari Bandung, dan aku dari Jakarta, spesialisasinya IP juga. Dan kita sedang membuat sebuah game ya, Aziza ya. Nah, kalau kalian penasaran game seperti apa sih? Nah, kita lihat yuk dulu video teasernya. Mainkan. Tadi ada sebuah teaser game berjudul apa? Jibaku. Oke. Terima kasih. Keren ya, makasih. Teaser pertama ya. Nah, untuk saudara-saudari sekalian yang mungkin belum mengenal Aziza Asatari, walaupun kayaknya udah banyak banget ya yang kenal lo nih. Itu fitnah dari mana, Pep? Oh iya. Jadi Aziza Asatari adalah penemu dari Lentera Studio, sebuah perusahaan intellectual property yang fokus pada kekayaan kebudayaan Indonesia. Ia percaya bahwa kebudayaan Indonesia adalah akulturasi berbagai kebudayaan di dunia dan dapat dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari kebudayaan global. Nah, kecintaannya pada dunia mitologi dan kebudayaan menjadi alasan utamanya untuk terus menggaungkan keindahan mitologi di Indonesia dan menerapkannya di berbagai karyanya. Wah, mantap ya, keren banget nih. Visi dan misinya sudah langsung berjibaku. Terpancarkan ya. Nah, karena saya di sini yang berbicara banyak, saya juga mengenalkan diri sendiri dulu. Saya Yasmin Hani Surkati, saya adalah mastermind di balik komik Nggak Jelas. Jadi namanya emang nggak jelas ya. Jadi itu adalah jelasnya adalah award winning IP Indonesia yang menjadi salah satu representatif negara untuk International Licensing Exhibition yang diinisiatifkan oleh negara sendiri. Nah, sekarang saya adalah founder dan CEO dari Jangan Halus Selalu, ya namanya sama nggak jelasnya. Studio, sebuah rumah produksi yang fokus dalam membuat dan mengembangkan IP baik untuk dalam negeri dan internasional. Gitu. Luar biasa memang mitra saya ini ya. Iya, hebat ya. Gue mengenalkan diri sendiri, mengenalkan orang. Dan mengenalkan game kolaborasi terbaru kita ini, judulnya Jibaku. Dan terima kasih Aziza dan terima kasih diri saya sendiri untuk datang ke Jakten. Dan jadi gue ngomong nih kalau gue cerita, kenapa sih kita jadi collab coba? Oh iya. Sebenarnya gue kenal sama Jasmine udah lama ya. Ini anak tuh sebenarnya kalau versi ngenalin ala gue nih, jadi gue sekarang gantian. Dia tuh mahasiswa gue yang emang paling gak jelas gitu. Oke. Tapi akhirnya karya-karya itulah yang bikin dia jadi jelas gitu. Nah, sekarang nih di Jibaku tadi tuh versi Alexa ya, Alexa versi
gak jelas sama sekarang Jibaku Alexa versi jelas ya. Ya tadi yang cewek yang rambutnya orange ya. Iya. Kalau di nggak jelas universe-nya gue, aku bulat-bulat kayak mochi gitu. Di sini jadi kayak princess dari Disney. Enggak, kita jadi penasaran Budi itu sebenarnya tampangnya kayak gimana nih? Oh. yang penting Jangan-jangan. yang pasti botak. Jangan-jangan dia Prince Charming. Tadi tuh yang di teaser tuh ada Alexa, ada Suri dari Ghost Parade-nya, salah satu flagship game dari Lentera Studio, dan juga dari tadi ada Panda Clip juga ya kalau nggak salah. Ada Panda Clip. Dari Panda Clip juga, itu salah satu IP yang salah satu dari beberapa IP yang ada nanti di Jibaku. Nah, mungkin audiens penasaran nih, Jibaku apa sih dan kenapa ada 3 karakter dari 3 IP yang berbeda gitu. Jadi mungkin kita bisa jelaskan. Nanya sendiri jawab sendiri gitu. Nih, gue jelasinnya mau pakai slideshow kagak nih? Oh iya, saya klikernya ya. Iya boleh, coba next dulu deh. Silakan. Nah, ini tadi udah dijelasin kan, kolaborasi untuk negeri, karya paling Indonesia. Nah, jadi memang kita tuh di Lentera itu komitmen utamanya adalah bagaimana kita bisa membawa kekayaan intelektual Indonesia mendunia gitu. Dengan misi yang sebenarnya kita sudah mulai saat kita merancang IP kita yang berjudul Ghost Parade. Coba next, Beb. Nah, ini dia sebenarnya perjalanan kenapa jadi Jibaku. Sebenarnya itu tuh pengalaman dari ketika kita membuat Ghost Parade gitu. Jadi kita bisa bilang sebenarnya ya ini kalau produk idealnya kita gitu, ambasadornya kita, yaitu si Ghost Parade tadi. Dan kami di Lentera itu percaya bahwa art and technology itu adalah perpaduan untuk storytelling. All begin with the storytelling and then we begin to create everything, that the concept of IP. Jadi sebenarnya mungkin malahan kayak pas zaman awal kita ngebikin Lentera itu orang suka bingung IP house apaan, internet protokol gitu. Jadi kita disangkain service komputer. Iya, dulu orang masih belum mengerti konsep IP. Iya. Jadi ya namanya teknologi itu kemajuannya maju lagi kan kayak dulu tuh misalnya 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Kalau kita di Lentera itu konsepnya adalah O alias zero point infinity gitu. Deep sekali. Iya, jadi istilah itu teknologi itu nggak akan ada batasnya, tapi semuanya dimulai dari storytelling gitu. Dan itulah yang sebenarnya ketika kita membuat Ghost Parade pun itu sebenarnya uji coba dari bagaimana sih sebenarnya paling efektif mengembangkan intellectual property gitu. Itu kita throw tuh komik webtoon di throw, FGD yang ceritanya lelembut di throw gitu kan. Terus habis itu untuk apa sih namanya tuh game juga kita throw. Itu baru di coding kayak 3 hari sebelum kita uji coba. Kayak hari ini sebenarnya kan kita menguji coba gimana sih respon market gitu kan. Ternyata rame. Jadi kalian jangan lupa mainin ya. Loh, jadi promosi. Yang ada di sini bisa ke sana. Yang nggak ada di sini ayo datang gitu ya. Karena Jakten sampai sore masih ada dan masih bisa dimainkan demonya. Iya betul, jangan lupa ini ya, ini pasang nomor, enggak gitu, astagfirullah. Enggak, oke. Nah jadi sebenarnya ketika kita membuat Ghost Parade itu, kita misinya adalah membawa 101 budaya Nusantara dalam bentuk karakternya. Kayak misalnya lu kenal Dota lah ya gitu kan, kayak Dota, kayak siapa tuh namanya? LOL. Iya, League of Legends. Ya akhirnya lu penasaran kan kenapa sih si Ahri itu misalnya kupingnya pakai kuping rubah. Oh ternyata dia itu foxtails gitu kan. Dari legenda Jepang. Atau misalnya kayak di Dota itu ada juga Monkey King gitu kan. Yang kalau gue keselnya sih Monkey King tuh kayak gini. Monkey King dari ini budayanya Cina. Tapi lagunya gamelan, gatel nggak tuh? Nah misalnya tapi itulah yang akhirnya ketika kita suka sama karakternya, ya akhirnya kita ngulik kan ini tuh siapa sih, dan itulah yang kita lakukan dengan 101 makhluk supernatural di dalam satu game. Nah di situ juga sebenarnya proses ya kenapa sih akhirnya milih game gitu, itu nanti saya ceritain. Coba next dulu. Nah yang akhirnya itu kita itu dipublish gitu kan setelah melewati proses yang panjang. Ini tuh sebenarnya game ini sendiri proses riset. Jadi istilah itu kita dipublish secara global oleh publisher terbaik nomor 7 terbaik di dunia gitu kan, Axis Games gitu. Dan itu kita dirilis physical and digital, itu udah standar yang paling tinggi. Apakah itu pencapaian? Enggak. Buat kita itu sebenarnya lah awal proses. Journey.
karena sebenarnya tuh kita mencari formulanya. Apa sih formulanya? Apa sih SOP-nya gitu? Supaya kita bisa sampai ke situ. Yang mana si game ini sudah dirilis secara premium di PlayStation, di Nintendo Switch, di PC lewat Steam gitu. Dan kemudian itu dirilisnya di US, terus Europe, Australia, dan juga Jepang gitu. Bersama Axis ini ya. Sama Number Axis. 7 top game publisher in the world. Yes, itu versi Metacritic loh. Jadi Metacritic itu udah benar-benar nggak bisa diakalin marketing, nggak bisa diakalin itu benar-benar based on user satisfactory dan juga berdasarkan level of distribution gitu. Nah itu sebenarnya parameternya. Dan di sini pun kenapa akhirnya kita milih barang Axis itu punya misi yang sama. Jadi mereka itu sebenarnya membawa, kalau dulu tuh jadi kayak mungkin kalau kalian yang tahu sama Guilty Gear series gitu kan, kemudian Tokyo Xanadu, BlazBlue yang lagi happening banget gitu kan. Memang mereka itu culture-nya adalah membawa culture Jepang mendunia lewat game. Dan itu yang mereka ingin lakukan saat sama Ghost Parade, mencoba mengenalkan Indonesia gitu melalui game ke seluruh dunia. Nah, itu patut dicontoh banget tuh. Dan akhirnya coba next. Tapi sekaligus sedikit insert gitu ya. Kalau masih nunggu game Jibakunya, kalian bisa download Ghost Parade-nya. Jangan lupa mainkan, support karya anak bangsa. Nah, Berjibaku. Loh kok jadi Jibaku lagi? Nah itu. Nah jadi akhirnya, dan di situ sebenarnya pembedanya ya, yang tadi sebelumnya Beb. Oh maaf. Oh ya. Gak apa gue aja. Oh ini nih, sorry. Tadi kayak Nah jadi sebenarnya itu yang akhirnya, ini kalau dilihat kan, oh ternyata si Ghost Parade itu nggak cuman ada ininya ya, nggak cuman ada gamenya doang ya gitu, dikeluarin gamenya juga bukan cuman di satu konsol ya, tapi ada Nintendo Switch, ada ini, bahkan ada musiknya juga yang dikeluarin sama publisher kita gitu, itu spesial. Jadi kalau kalian beli eksklusif langsung ke Axis, kalian dapat itu, jumlahnya terbatas sekali. Dan ternyata dari situ juga kita bisa turunkan dalam berbagai bentuk, termasuk kita kembangkan potensinya tadi, ada komik, ada misalnya kayak, bahkan kita collab ya, collab antar IP itu juga bisa loh ternyata, yaitu kalau misalnya lihat yang di sebelah pojok itu kita kolaborasi pas musik tuh waktu itu, pertama kali Suri sama Alexa collab kan, dan sebenarnya kalau orang sekarang yang lagi happening itu nyebut metaverse. Ya inilah sebenarnya metaverse itu. Metaverse itu tidak hanya produknya, tapi juga dari ekosistemnya. Dan uniknya dari sini akhirnya dunia melihat potential market rising dari Indonesia gitu. Menurut Nico Partners, termasuk juga mereka mengadres Lenteras Ghost Parade, Indonesia is a rising powerhouse of the gaming market gitu. Both in the term of consumer and also the developers gitu. Walaupun secara fakta, kalau ini saya boleh bilang bahwa sebenarnya itu kita tuh masih journey ya, karena kenyataannya Indonesia walaupun termasuk market game yang paling besar di dunia, kita tuh developernya tuh serapannya masih 0,4% doang. Oh masih kecil banget ya? Kecil banget ya. Nah ini tuh sebenarnya itu kunci yang kita cari. Kenapa sih? Jadi sebenarnya kayak salah kalau misalnya lo mau keluarin game lo di Indo dulu. Karena orang Indo nggak akan ngelirik game lo. Game lo harus punya kualitas yang berani bersaing sama level global, barulah di situ ini. Jadi udah nggak ngomongin masalah ini lagi, tapi ada kelebihannya di sini yang bisa diangkat berdasarkan journey Ghost Parade gitu ya. Nanti juga gue akan unveil, emangnya orang Indonesia nggak suka gitu sama karya kita? Enggak, it's about the culture aja, karena kita udah terbiasa lo mainin game bajakan nggak? Lo mainin game bajakan pernah nggak? Pas kecil. Nah kan. Belinya di ya gitu. Masih ada game shocknya gitu kan di Mango tuh. Mango. Nah tapi sebenarnya itu yang sebenarnya salah nggak juga, karena sebenarnya ada masanya kita itu nggak masuk ke distribusi global, kita nggak ada di market global gitu, dan sebenarnya kondisi inilah yang men-unveil potensi game market di Indonesia gitu. Kok bisa? Nah sebenarnya nih faktanya ya, emangnya game itu kayak sekarang nih yang lagi rising loh, game itu gede, game itu ini, metaverse itu based on gaming. Itu tuh sebenarnya udah dari dulu, tapi baru kedeteksi gitu. Faktanya waktu awal kita ngeluarin itu tahun 2016, itu tuh ketika kita nge-compare nih, tadi kan kita udah ada animasi lah gitu kan, masih lucu-lucuan, norak-norak bergembira itulah.
Nah terus udah ngeluarin game juga, ada juga musik itu juga ada sebenarnya kan dari awal itu, tapi itu belum kita unveil lebih lanjut. Dan ternyata ketika kita ngelihat faktanya gitu di industri itu berdasarkan margin 2016 aja tuh yang paling tinggi itu udah game gitu. Dan ketika terutama terjadi pandemi, jadi pandemi itu kalau saya sebut itu apa ya, blessing in disguise gitu. Jadi meng-unveil potensi kita, tapi itu juga memaksa kita untuk being resilient gitu. Dan di sini itu ternyata ketika pandemi itu ter-unveil 2019, musik sama movie itu geraknya masih statis. Tapi game gila-gilaan, langsung kan. Jadi dari yang 110 jadi 145. Bahkan makin gede nantinya gitu. Nanti kita akan lihat di datanya ya. Kalau terakhir itu sekarang tuh udah beyond 175. Jadi ternyata game itu adalah bisnis yang paling bertahan, survive, bahkan berkembang saat pandemi gitu. Kenapa bisa kayak gitu sebenarnya? Sebenarnya itulah yang kalau kata saya kondisi kita lagi lockdown gitu kan. Ya kalau buat orang normis. Lu normis kagak nih? Nanti ada yang offended. Gak apa. Yang non gamer ya. Iya, people yang non gamer gitu. Nah, maybe not only non gamer, non animer, non komiker, yang tidak wibu. Lu nggak nemu kan karena yang biasa saja. Iya, gitu kan. Nah, jadi intinya untuk beberapa tipikal orang kebanyakan, memang terutama di ekonomi dunia gitu kan. Lockdown itu beban. Tapi buat wibu, loh. Bukan, kreator. Buat kreator, untuk para ini ya, orang-orang kreatif dan bahkan untuk gamer gitu utamanya ya, itu tuh nggak beban. Digital sama kreator, aja gitu. Malahan mereka di situ makin menambah banyak orang. Sehingga orang-orang yang tadinya itu nggak gamer, yang tadinya yang di gamer itu hanya core gaming istilahnya ya. Orang-orang itu join ke komunitas itu yang akhirnya berkembang. Bahkan kadang lo sering lihat nggak, ya lo main nggak untuk menang, untuk lucu-lucuan aja gitu. Iya, buat sama temen. Iya, biar rame mengisi gitu. waktu-waktu di rumah kan pas lagi lockdown. Gitu. Nah itu yang sebenarnya akhirnya disebut gaming metaverse. Jadi orang-orang itu merupakan bagian dari ekosistem si game itu sendiri gitu. Jadi game nggak cuman visual, nggak cuman audio, nggak cuman animasi, tapi community community juga. Dan si game itu bahkan istilah banyak juga yang istilahnya interaktif digital content sebenarnya ya. Itu tuh berkembang bahkan dari komunitinya. Sering nggak lihat kayak komunitinya pengen apa terus dibikinin sama kreator ya? Kayak modnya. Iya. Nah hal-hal kayak gitulah sebenarnya yang mengembangkan metaverse. Kalau dulu ada istilah lainnya, kita sebut itu, kok cepet banget ini ya. Itu tadi itu ya apa ngegas. Iya, kok pengen tahu lebih lanjut gitu. Iya, ini joysticknya udah kepo nih. Kok gue nyebutnya joystick sih, salah ya. Kebanyakan main konsol. Iya nih udah berasa Kinect. Enggak gitu ya. Sorry. Nah, jadi itu pun sebenarnya dulu itu kan itu ada istilahnya sebenarnya. Istilahnya itu yaitu ekosistem beyond gaming gitu. Bentar ya, saya coba ini dulu. Oke. Nah, akhirnya. Nah, tahun 2019 saat gue collab sama Jasmine bikin KGJ versus ini Ghost Parade, Suri sama Alex yang pertama, kita itu bikin namanya itu web gaming karena kita melihat potensi ini tadinya kan. Jadi di mana sebenarnya berbasis sama web based gitu kan. Tapi akhirnya itu berkembang menjadi metaverse gitu. Jadi metaverse itu udah bukan lagi sesuatu yang melibatkan hanya satu community tapi multi community. Jadi bisa jadi user itu dia nggak mainin Animal Crossing, tapi ngeliat ya lucu aja terus dia beli gitu. Misalnya kayak bajunya, merch-nya, sering nggak kayak gitu? Iya benar. Ya kan? Dan memang metaverse is the future gitu. Terbukti dari ini yang paling baru itu adalah Japanese tech giant SoftBank itu invest 150 juta US dollar ke ini salah satu IP metaverse-nya Korea yang namanya Zepeto. Gitu. Jadi si Zepeto itu tuh dia punya community sejumlah 2 juta user.
gitu. Bayangkan kalau misalnya Jibaku punya 3,4 juta user. Jibaku Sud. dulu. Indonesia aja berapa juta orang? Nah, itu dia sebenarnya potensi yang harus kita unveil. Masa Yang kalah? yang akhirnya menjadi. Nah, ini sekarang joysticknya next nih. Nah, yang akhirnya itu sebenarnya menjadi misi kita untuk dunia sekarang. Bagaimana kita bisa menjadikan Indonesian heritage based gitu kan. Istilahnya karya-karya berbasis budaya Indonesia gitu menjadi global metaverse. Nah, ini juga unik. Semesta itu artinya bukan universe. Apa tuh? Metaverse. Jadi Indonesia udah ada Yes, bahasanya Indonesia ya. tuh udah ada kearifan itu sebenarnya di kita. Itulah kenapa saya tuh jatuh cinta sama keunikan local culture kita. Dan saya bisa bilang bahwa ya itu tadi yang saya percaya dan saya berharap lebih banyak juga orang yang percaya ini gitu untuk hal yang baik ya. Sebenarnya ya terutama based on research karena sebelumnya latar belakang saya itu kurator museum untuk digitalisasi. Akhirnya itulah fakta yang gue lihat waktu itu kayak sebenarnya culture dunia itu ketemunya di Indonesia, jadi kayak small mirror of the world culture, and it's also very good means. Kenapa? If we can make it here, I mean like dunia yang saat ini dipenuhi kondisi apa istilahnya cultural diversities gitu kan. Problem cultural diversities ini kayak beda-beda suku bangsa itu menjadi masalah, sara dan sebagainya. But we can make it here, and we have so much stories. And if we can make it here, it means that this story can be delivered to heal the world. Iya, Gitu. setuju sih. Dan itu sebenarnya asal misi kita ingin membawa global metaverse dari Nusantara menjadi bagian dari global metaverse dunia melalui kreator kita. Ini lagi. Mohon bantuan tim teknis. Itu dia. Nah, oke. Gitu. Jadi Jibaku itu sebenarnya sebuah movement ya. Jadi berjibaku untuk karya paling Indonesia gitu. Keren banget ya. Bayangkan Indonesia banget. Ya, jadi nanti kita ganti udah bukan Ganbari Mas nih. Jibaku. Iya udah beda ya. Udah Jadi beda ya. udah nggak Otsukare tapi Jibaku. Jibaku. Ayo, gotong royong. Gitu. Jadi kalau ketemu ayo kita berjibaku dulu. Jibaku. Gitu dong. Bangga dong. Jepang Iya. aja tuh bisa hidup mendunia kayak gitu karena bangga sama culture-nya kan. Iya. Dan itu juga misi yang kita pengen bawa ke seluruh dunia lewat kreator-kreator kita. Kenapa Iya. sih nggak nyatuin kreator coba? Lo kebayang nggak kenapa harus banyak kreator? Karena mereka lifeblood dari storytelling. Yes, satu itu. Terus yang kedua adalah setiap kreator itu punya universe yang berbeda. Jadi metaverse. Betul. Bagaimana ketika universe yang berbeda-beda ini disatukan dalam satu tempat gitu dan bisa berkolaborasi bersama gitu kan mencapai satu tujuan gitu. Terutama tujuan utamanya itu adalah istilahnya apa ya? Si game ini tuh sebenarnya merupakan fondasi awal dari pergerakan yang lebih besar, istilahnya ambasador kayak perjalanan Ghost Spirit tadi, yang akhirnya menurunkan interaksi di metaverse-nya itu tadi, interaksi ke user, interaksi dalam bentuk fashion, interaksi dalam bentuk lifestyle gitu kan. Jadi turun ke licensing dan sebagainya. Jadi Jibaku itu kayak semacam gerbang ya? Betul, dia tuh adalah istilahnya itu apa ya, pelopor lah gitu, pelopor dicita-citakan menjadi menjadi pelopor dari metaverse global gitu. Indonesia tuh di level global tuh adalah Jibaku. Dengan misi kita adalah kita berjibaku bersama untuk karya paling Indonesia. Mantap. Soalnya orang di luar Indonesia tuh sebenarnya udah nyari-nyari loh IP Indonesia, story-nya Indonesia dan sebagainya. Cuman memang belum ketemu aja. Betul. Ya, makanya nih dibukain nih gerbangnya ya. Kita bukain gerbangnya dan itulah yang sebenarnya kita cari di Lentera tuh formulanya apa sih, kuncinya tuh apa sih gitu kan gatel ya. Bayangin kayak Indonesia market game terbesar, satu dari market game terbesar di dunia dan one of the biggest in Southeast Asia ya, the dominator in Southeast Asia.
tapi kita sendiri hanya menguasai 0,4%. Iya. Iya enggak? Jadi sebenarnya kita tuh belum merdeka secara digital. Honestly say, gitu. Nah, pertanyaannya adalah bisakah kita menguasai market kita sendiri? Bisa. Rahasianya apa? Yaitu tadi, kita membawa karya Indonesia dalam standar yang global, kita bawa ke level global, sehingga kita di situ bisa diakui secara global, dan di Indonesia juga bisa bangga menjadi karya dari negeri sendiri. Gitu. Jadi bukan hanya kepengen bikin game yang kayak ini buatan Indonesia, beli dong gitu, tapi wah kayaknya seru nih, mau gitu. Jadi bangganya dari dalam hati. Betul, kayak semacam lo bangga banget nggak misalnya lo mainin Genshin Impact nih, wangi-wangi gitu kan, lo jadi pengen, kok gue nyebutnya wangi-wangi. Jadi lo kayak gitu, kayak gitu. Nah itulah rasa yang kita ingin tumbuhkan gitu dari nanti ya our future metaverse gitu, our future community gitu. Dan dia tidak hanya bisa berkembang hanya sebagai game, dia itu adalah pelopor awal. Nah, bayangin kayak dengan dunia kondisi kayak sekarang, ada banyak banget potensi yang bisa berkembang. Bahkan kayak misalnya kita nih pas kolaborasi IP, si karakternya itu bisa jadi edukator, bisa jadi apa, segala macam gitu kan. Bisa jadi promosional, bisa jadi istilahnya adalah yaitu tadi all begin with storytelling and we create everything gitu. Dan tidak tertutup. Bentar. Waduh. Dan tidak tertutup, inilah potensi yang paling besar yang kita bisa achieve gitu. Bayangkan ketika kita sudah terkoneksi gitu secara global gitu kan. Dan kita bisa juga mengapresiasi karya-karya kreator kita di Jibaku dengan digital metaverse. Seperti yang paling happening sekarang misalnya crypto art gitu kan, digital galleries, betul. Dan itu sebenarnya gue juga agak bingung sih kenapa baru happeningnya sekarang, which is sebenarnya gue ngulik-ngulik istilahnya apa ya, kalau gue tuh kan voxel artist gitu. Nah jadi itu tuh sebenarnya udah lumayan lama gitu, sekitar tahun 2011, dan dunia blockchain itu tuh naik turun gitulah ya sebenarnya kan sempat bocor balik lagi. Dan tapi ya itu sih sebenarnya tuh kayak gue ngelihat suatu apa ya istilahnya ya kalau gue bilang tuh momentumnya Indonesia sekarang tuh ya sekarang gitu. Emang dan bayangkan beda-beda. Betul, dan kita bayangkan kayak sebenarnya apa ya, budaya, kekayaan budaya itu paling simpel bisa dilihat dari bahasanya. Berapa banyak bahasa di Indonesia gitu, dan bakal berapa banyak karya yang bisa istilahnya itu mewarnai global metaverse dunia gitu. Dan harapannya itu tadi Jibaku worldwide gitu. Epic competitive multiplayer action battle arena game. Aim for Nintendo Switch. Nintendo Switch. Keren banget ya. Nah lu kan udah mainin nih, jadi sebenarnya udah main, dia yang game desainernya nih, lo cerita dong nanti gamenya bakal kayak gimana? Nah jadi sebenarnya banyak banget ya fitur dalam game desainnya gitu yang akan dikeluarkan. Salah satunya kita emang kepengen bikin arena game, battle arena yang bisa dimainin secara kasual, dan karakter-karakternya kan kita terinspirasi banget sama game-game yang bisa menikahkan berbagai macam karakter dari berbagai macam IP gitu ya. Yang jomblo sensi nanti. Kenapa? Yang jomblo sensi. Enggak nyebut nama kok, enggak nyebut nama. Dan kita ngelihat juga, kita berdua tuh ngelihat wah IP Indonesia tuh lagi risingnya, banyak storyteller yang mulai mengerti betapa pentingnya karakter, betapa pentingnya development of character and story yang bisa turun ke licensing. Dan IP tuh sebenarnya kata yang masih muda ya di Indonesia tuh, masih muda banget gitu. Baru 2 tahun I think, 2 tahun 3 tahun terakhir tuh baru dituin baru banget. happening ya. Nah kita ngerasa ini adalah waktu yang tepat karena alhamdulillah Aziza udah mengerti teknologinya dan udah dari lama ngulik yang namanya konsep metaverse. Akhirnya kita bikin nih sebuah casual battle arena game yang isinya adalah karakter-karakter dari berbagai macam IP yang bisa dimainkan oleh para pemain. Nah, namanya Jibaku kenapa? Karena jadi artinya Jibaku ini apa nih? Kenapa? Jadi artinya Jibaku ini apa nih? Jibaku tuh
nih correct me if I'm wrong ya, kayak gotong royong, bekerja sama. Yes, Ya nah, kan? jadi garing banget kan awalnya tuh mau dibikin game gotong royong, kok kita PPKN sekali ya. Gotong royong bersihin selokan. Iya, asalnya padahal kita bikinnya si Jiwaku itu untuk bersih-bersih ya pas Iya, awal awalnya. awal dari pandemi gitu kan. Tapi ternyata berkembang dan di situ juga sebenarnya ketika kita bikin Jiwaku awal-awal itu saya belum tahu faktanya sebenarnya kenapa sih kita hanya menguasai sedikit dari market game di Indonesia. Ternyata itu tadi, it's not about our people don't love our own story, they do love it. Tapi urusan game ternyata Indonesia high level. Itu sebuah fakta Taste-nya yang tinggi banget, taste-nya orang gitu. Indo tinggi banget. Taste-nya tinggi banget gitu. Karena di satu sisi kita terbiasa istilahnya apa ya? Pakai barang mewah nggak bayar ya dipakai dong. Premium. Premium. Tapi stopnya di free-nya doang. Iya, gitu kan. Tapi itu juga salah satunya yang akhirnya freemium juga happening di Indonesia kan. Nah, cuman memang ketika kita ngomongin ranah konsol gitu kan, kalau di sini kita memilih Nintendo Switch gitu, emang istilahnya apa ya? Ranah konsol itu udah melibatkan high level development gitu. I see. Jadi kalau kita udah lewat di situ, kita pasti lewat development apapun yang lain gitu Oke. sebenarnya. And- Nah, ini tadi sebenarnya konsep utamanya nih gitu kan. Nah, jadi kayak ini kalau diperhatiin tuh ada usia 35 tahun kan. Nah, sebenarnya kan yang banyak main game itu right now banyak main game dan banyak jajan. Jajan terus. Nah, itu rahasianya juga salah satunya. Jadi kayak kita mengembangkan itu tidak hanya metaverse tapi untuk the true generation of gamer right now gitu. Nah, ini fitur-fiturnya juga kayak misalnya oh ini nih yang paling keren nih switchable map Iya, gitu. ini ranah game design yang menurut kita seru banget. Switchable map nanti untuk tahu maksudnya apa sih switchable map harus main. Iya, silahkan dicobain mainin gitu. Dan kita bakal munculin banyak banget map yang tempatnya juga diinspirasi dari tourism Indonesia, Iya. dari budaya lokal, dari geopark misalnya kayak untuk Indonesian Biodiversity dan of course updatable skin and stage. Siapa tahu skinnya nggak cuman on game, kita jual juga loh. Kayak ini kan keren banget nih skinnya nih. Ini ini iya gitu kan. Dan kita sering banget gak sih kayak misalnya gara-gara kita suka satu karakter kita jadi pengen punya bajunya dia gitu kan. Atau skinnya lucu lah. atau gimana Skinnya gitu. lucu banget, ininya apa banget gitu. Dan itu jadi personal branding gitu kan akhirnya kan. Dan ini adalah bentuk players demografinya juga. Jadi emang kita tuh nyarinya itu yang istilahnya apa ya, hyper casual, santuy tapi cozy gitu. Itu primary-nya ya, ini primary-nya. Kan ada gitu. secondary, tertiary. Betul, karena memang inilah momentumnya rising of the metaverse community gitu. Apalagi kalau misalnya yang anak Discord ngerti lah ya gitu kayak Discord lagi naik banget nih sekarang. banget gitu Sejak kan. pandemi. Jadi kayak lo tuh salah satunya juga thanks to pandemi sebenarnya kan lo jadi kehabisan tempat bersosialita gitu kan. Nah akhirnya di situ lo sharing kayak game itu akhirnya tidak lagi menjadi core gaming itu tadi kan, tapi jadi tempat di mana lo menghabiskan waktu, jadi bahan utama yang dipakai kayak coach of gaming nih yang lagi happening juga gitu, kayak orang tua weekend main sama anak mainin coach of gaming, pasangan main pas weekend nggak lagi ke bioskop mainnya coach of gaming, It Takes Two makanya happening Iya, juga gitu iya. kan. Dan Dan- itulah sebenarnya yang kita pengen bawa ke global gaming metaverse gitu. Sorry, kenapa dia ke skip ya? Duh, kok jadi mundur? Nah, sebenarnya faktanya itu dia tadi inilah market besaran market game di seluruh dunia yang terakhir itu tuh sudah sampai 175, tadi 110, naik lagi 145, and by the end of this year diprediksi bisa sampai 200 billion, dah bukan million lagi ya, billion. Itu bisa beli negara tuh. Iya, wah itu udah bikin planet baru tuh kayaknya. Ke bulan balik lagi 25 Iya, kali. Nah itu. Aduh. Nah terus ya itu tadi kita akan coba bawa karya Indonesia ini itu juga sebenarnya ya based on experience dari yang sebelumnya ya.
ke North America, Europe, dan Japan gitu. Dan ini kira-kira nanti sebarannya ya jadi multicultural yang mewakili, ini tidak hanya mewakili secara game world ya, tapi mewakili secara culture yang beririsan dan paling populer di Indonesia juga gitu. Betul. Nah, dan ini nanti tidak hanya dari game, bisa berkembang ke berbagai bentuk, entah itu turunan mini gamenya, entah itu nanti jadi NFT art museum, bahkan sampai level festival gitu. Ya lihat aja Comic-Con apa segala macam itu kan isinya gitu semua gitu Iya. kan. Game adalah starternya. Gitu. Jadi itulah sebenarnya sedikit tentang konsep game Jibaku. Aku jadi ngomongin. Jatah lo kan belum, lo cerita dulu Oh dong dari iya, sisi iya, kreator nih. iya, Lo iya. kenapa sih mau karakter lo dimasukin ke sini? Oh iya, gantian. Sekarang Iya. ini kan dari game developer side, dari Iya, tadi tuh heeh. insight-nya keren banget. Thank you, Beb. Dan actually cerita kita berdua sampai journey-nya kolaborasi di sini juga panjang ya. Waktu Iya. itu kalau gue boleh cerita, Ziza tuh dosen gue pas masih di kampus gitu. Habis itu yang tadi dia cerita, dia ngelihat gue anaknya kayaknya Nggak jelas unik, banget. nggak jelas banget nih gitu. Habis itu kita sempat ngobrol-ngobrolan dan sebagainya, dan actually akhirnya malah selalu keep in touch sampai akhirnya dia cerita waktu itu kan aku masih kreator ya, masih kreator aja, mencoba mengembangkan dan mengerti apa sih licensing, apa sih IP, apa itu metaverse dan sebagainya gitu. Sampai suatu saat aku lupa karena apa, tapi ada aha moment, besok aku langsung nelfon Aziza, Zah, akhirnya aku ngerti apa yang kamu omongin selama ini gitu. Akhirnya lo ngerti, gue terharu. Iya, jadi gue ngajarin, gue tanya Jasmine, gue ngajarin pertama tuh lo apa, coba buka Bitcoin, bikin password. Ya itu tadi, karena ya yang namanya kreator kayak lo, gue selalu percaya, apalagi anak ini nggak jelas banget ya, gue nggak bisa menebak itu, dia anak yang paling shining di kelas gue gitu kan. Kalau secara ini, kalau secara skill ya, yang lain nggak tahu deh. Nah, jadi itu tadi keunikannya Jasmine ini, dia selalu pengen coba, selalu pengen ini, itu memang sebuah momen di mana kreator tuh mencari gitu. Iya. Dan di situ yang gue pengen kayak lo goes global gitu. Iya, dan itu sebenarnya aku juga udah lama ngikutin kan Lentera Studio. Waktu itu keluarin Ghost Spirit, habis itu aku jadi nanya-nanya sama Aziza, ini keren banget gitu. Apalagi pas tahu, ya mungkin untuk Aziza kayak dia merasa kayak, oh ini Zero Point Infinity, ini belum pencapaian, pencapaian adalah journey gitu. Tapi pas aku lihat kayak, wah ini mah wah gila banget gitu. Terciptalah ide-ide nggak jelas itu ya. Dan akhirnya juga pas kapan ya waktu itu ya pertama kali lu share soal ide Jibaku, waktu itu masih formnya masih belum kayak sekarang. Belum, masih mobile dulu. Waktu itu mobile dan konsepnya sangat sustainability dan bersih-bersih banget, makanya tadi gitu. makanya tadi bercandanya bersih-bersih selokan gitu. Bener-bener bersih-bersih. Jadi emang game itu game bersih-bersih, berjibaku membersihkan dunia waktu itu ya, karena lagi Covid kan. Gitu. Game yang disukain sama ya pemerintah. Gitu. Nah, tapi sekarang karena NFT udah mulai masuk, habis itu Ziza ngelihat Indonesia udah mulai terbuka dengan konsep metaverse, dan dia juga bisa ngobrol dengan beberapa orang yang tertarik dengan Jibaku. Aku gitu cuman bagian hanya IP aja ya, aku cuman kayak oh ya ini pakai aja, aku kan karakternya Budi dari komik nggak jelas gitu. Tapi pas aku perlahan evolusi, Aziza juga evolusi, akhirnya kita ketemu ini sekarang dengan konsep kayak Jibaku harus menjadi sesuatu yang lebih keren lagi nih. Betul. Gitu. Dan aku juga makin tertarik gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dan itu ngobrolnya panjang banget ya. Aku ditatar gitu weekend. Ini tuh begini Jas gitu. Oh iya. Abis itu ngebul kan. Gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah ngerti, dan aku sangat senang banget pas dikasih opportunity. Mau nggak Jas ikut menjadi orang yang membawa nih Jibaku gitu. Makanya sekarang jadi
co-founder siap. Berjibaku, berjibaku. Ya, Ah. jadi memang kalau aku ngelihat Jasmine tuh dari sisi kreator gitu kan. Jadi istilahnya apa ya? Sama cita-citanya juga kayak lo bayangin kita baru misalnya kayak baru kocok ideas 2, 3 IP tapi lebih banyak kreator, lebih banyak ideas Iya. gila gitu kan. Possibility endless banget gitu. Endless possibility gitu. Dan itu Ingin- menurut lo seru banget gak sih bakalan kayak gitu gitu? Seru banget apalagi kayak pas lihat ini kan baru prototype ya, kita baru bikin prototype, gimana nanti udah selesainya. Dan makin kesini kan aku makin ngelihat juga opportunity yang bisa terbuka untuk para IP creators yang insya Allah nanti bisa kita ajak kerjasama juga, karakternya mampang di game, nanti mungkin ada mapnya atau ada Betul. apanya, itu bisa jadi ngebantu pendobrakan itu gitu. Jadi orang di nggak hanya orang Indonesia yang bisa ngelihat, tapi orang luar juga kayak wah ternyata Indonesia tuh kaya ya. Betul. Soalnya kan lagi pada nyari banget nih, kayak kemarin kan yang Raya and the Raya Last Last Dragon, Game itu Kena gitu kan. itu aja kan orangnya sampai datang ke Indonesia. Pixar Yes, Studio datang ke Indonesia untuk mempelajari mengenai Bali, culture Yes, Bali dan sebagainya untuk dijadikan film. Dan tanpa mengurangi rasa hormat sama sekali terhadap Pixar, filmnya bagus, tapi kayak itu cuman surface level gitu loh. Yes. Dari storytelling budaya kita, dan kita berharap sih dengan ini bisa lebih centralized ke arah situ, bukan Betul. interpretasi lagi. Bukan interpretasi lagi, tapi kita yang ngomong, kita tuh siapa sih gitu. Dari sumber. Dan memang istilahnya tuh ya kalau bukan kita sendiri yang ngelakuin, ya itu tidak terjadi gitu. Orang akan menerka-nerka, menebak, dan tapi ketika kita yang punya karya gitu, ya sama seperti kayak dulu misalnya ketika bikin Ghost Parade, itu tuh belum ada yang mau masuk ke ranah konsol, kayaknya it's so dreamy gitu. Why? Kita tuh mencari jawaban gitu, dan ini juga menjadi suatu perjalanan yang kita pengen cari jawabannya gitu kan. Bisa nggak dengan kita berjibaku bareng-bareng membawa karya kita ke level global gitu kan, kita jadi bisa menguasai game market yang notabene dikuasai oleh orang kita sendiri. Betul. Dan mungkin teman-teman ngerasa oh IP-nya harus establish dulu kali ya, atau kayak oh saya harus punya duit banyak dulu kali ya untuk join gitu. Tapi kita fokusnya bukan ke arah sana, tapi fokusnya ke karyanya gitu. Karena utamanya ya istilahnya apa ya, karyanya, dari situlah kita bisa tahu karya itu bisa berkembang sampai mana. Storytellingnya gimana, kreatornya seperti apa. Kita lebih ke arah sana dibanding kayak saya mau masuk dong gitu. Iya. Jadi memang kalau di Jibaku ini spesial ya, kita pengen cari kreator-kreator yang memang unik dan memang punya istilahnya itu semestanya itu based on local culture, membawa banyak entah itu boleh itu daily stuff in our life, boleh itu makanan sehari-hari, bahkan sampai ancient culture itu juga boleh gitu kan. Karena ya itu tadi masih banyak banget di Indonesia ini yang kita belum unveil gitu sebenarnya. Dan bahkan istilahnya potensi IP yang paling besar itu endingnya tuh bahkan bisa sampai tourism. Bayangin kayak ini apa sih namanya tuh Disneyland. Iya. Ya kan, dan bahkan tuh kayak lo kebayang nggak sih orang tuh rela spend time, spend duit itu menempuh jarak segitu jauh just because they love Ghibli so much. Mereka mau sampai ke Ghibli ini tadi kan, tempaknya Ghibli dengan staycation yang ala-ala Ghibli. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Iya, dan itu harga tiketnya aja mahal sekali. Wow. Nah itu sebenarnya rahasianya, bisa jadi dengan kondisi metaverse sekarang, mulai dari NFT, token, bahkan event itu bisa di-tokenize gitu kan. Itu yang istilahnya satu, tidak hanya kreator itu bisa lebih dihargai ketika dia masuk ke metaverse global gitu kan. Tapi saat pandemi seperti sekarang, karya-karya inilah yang akan menjadi iklan gitu. Istilahnya jadi media promosi yang mengarahkan mata dunia ke Indonesia. Sehingga harapan kami nantinya dengan kami membawa local culture Indonesia,
biodiversity dari Indonesia, most beautiful places dari Indonesia. Setelah post pandemi, Indonesia itu akan istilahnya apa ya, tourism Indonesia juga sebagai salah satunya yang kami berharap bisa bangkit lagi. Betul, betul banget sih. Kayak itu ya, yang kota-kota di Jepang yang ada maskotnya. Iya, itu yang tiap museum tuh ada maskotnya yang si beruang hitam itu kan sebenarnya maskot museum kotanya gitu kan. Nah, Iya. kita tuh sebenarnya harusnya bisa kayak gitu. Iya, kalau di Jepang sampai ada penganugerahan Yes, award untuk award, maskot-maskot ini yang dibikin sama local artisnya dari Iya. kota tersebut gitu. Yang mana yang Betul. paling tahun ini yang paling Absurd. gitu. Yang mana yang paling lucu, yang mana yang paling dicintai Iya, gitu. kayak kalian mungkin sering lihat yang Kuma Bear yang warna hitam itu di Iya, mana-mana ya kan? Iya, iya. Nah itu tuh kita tahu ternyata itu tuh adalah karakter ikonik IP dari salah satu kota di Jepang yang di museumnya itu udah jadi kayak, jadi museum tuh nggak kayak di Indonesia boring gitu ya. Di situ tuh kayak lo bisa dapet barang-barang keren, banyak event yang seru-seru yang mengenalkan tentang kotanya, culture-nya, budayanya dan lain sebagainya gitu. Iya, jadi sumber ekspor ya berarti ya, ekspor baru dari Indonesia. Betul, dan metaverse ini dengan kita bisa membawa metaverse Indonesia ke level global, itu bisa jadi potensi untuk menjadi pahlawan devisa yang baru gitu. Mantap. Kalau kita sih misinya kayak gitu. Keren banget, wis. Harus keren dong. Berjibaku. Ini propaganda kita nih. Once. Nah, mungkin dari audiens kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Aziza sama saya juga silakan banget, tinggal angkat tangan atau enggak lihat ke belakang, halo panitia gitu. Sambil kita ngobrol-ngobrol cantik di sini. Gimana, ada yang mau ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Enggak. mungkin ini terhanyak dulu, kayak kita awal-awal otaknya ngebul dulu nih. Soalnya tadi banyak juga sih, metaverse, NFT, blockchain gaming. Itu sebenarnya itu kan hal yang baru ya? Yes, alam gaib yang baru. Hal yang baru di sini. Betul. Hal yang lama di tempat-tempat lain Iya, gitu. gitu. Kayak misalnya yang paling happening itu blockchain gaming, di mana player itu bisa earning from gaming gitu. Jadi bayangkan kayak salah satunya yang lagi happening itu kayak apa tuh? Aksi. Oh iya, yang naga-naga kecil. Iya, Aksi Infinity itu termasuk salah satu digital ecosystem beyond gaming yang mengeluarkan wujudnya dalam bentuk yaitu tadi istilahnya tuh blockchain gaming, di mana akhirnya orang-orang yang jadi playernya itu bisa mendapatkan bayaran. Jadi si game ini tuh saat misinya bagus sekali juga. Mereka itu saat pandemi ini membantu banyak sekali keluarga-keluarga terutama di negara-negara yang terdampak pandemi paling berat kayak di Filipina, di Indonesia juga ada tapi komunitinya belum besar gitu kan. Third world ya. Iya, di third world gitu kan, yang at least misalnya kayak mereka bisa dapat bayaran sekitar 15 juta, 20 juta dan cukup untuk menyelamatkan keluarganya di fase lagi pandemi. Iya, gitu. sekarang fun fact-nya juga Aksi sebenarnya kalau mau main tuh kita harus punya modal ya. Iya, gitu. Jadi istilah bisa pakai itu atau kita grinding dulu jadi scholar gitu. Jadi buat anak warnet ngerti lah. yang suka ngumpulin ini joki. Tapi jadi banyak turunannya tuh gara-gara ekosistem Aksi. Betul. Itu. Jadi ada sponsor, jadi ada joki gaming. Beneran ada loh, joki gamingnya harga per bulannya juga tidak main-main. Iya, wow puluhan banget juta juga kan gitu. Dan itu juga salah satunya yang paling happening juga sekarang itu community-nya e-sport gitu kan. Nah, itu juga belum lagi kayak community kayak influencer, gaming influencer kan. Itu juga rising dan memang sebenarnya sih itu yang kita melihat metaverse, istilahnya apa ya? Gaming metaverse itu tuh adalah future gitu. The future. Nah, dalam momentum ini gitu, seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengachieve itu. Bisa nggak kita berjibaku untuk membawa metaverse Nusantara ke level dunia gitu. Oh, jadi intinya juga kita juga nggak kepengen kreator yang cuman nebeng doang ya. Yes,
gitu. Tapi memang udah ada misi, kenapa sih karya gue kayak gini gitu. That we really want to see them in here. Nah, mantap sekali. Ih, gila. Ini nih yang bikin gua ngebul nih. Aku ngebul berapa bulan terakhir, Allahu Akbar. Iya, tapi itu kita memaksakan diri kita, walaupun kita kang gambar ya, tapi kita memaksakan jadi kang ngulik ya akhirnya. Karena itu tadi gitu kan, semoga ngebulnya terbayarkan ya, karena akhirnya kita trying to out of our comfort zone dari kreator, memikirkan untuk sebuah misi yang lebih besar gitu. Mudah-mudahan lebih banyak orang yang mensupport misi ini ya Beb. Iya, amin banget, dan hopefully mungkin salah satu dari audiens hari ini yang lagi nonton offline maupun online itu bisa menjadi salah satu kolaborator kita ke depannya, karena kita lagi open banget untuk dikurasi. Yes, kita open banget buat kurasi IP-IP yang pengen masuk ke Jiwaku, berkolaborasi bersama kami bareng gitu kan. Dan yaitu tadi kayak punya misi yang sama, bagaimana kita bisa membawa local culture kita mendunia gitu. Berarti requirement-nya lebih ke arah itu ya, mindset. Ya betul, mindset. Dan juga ngebawa sisi dari culture Indonesia itu sendiri ya. Betul. Nah, tapi mungkin untuk kawan-kawan, mungkin beberapa, aku nggak tahu ya ini asumsi, tapi kadang orang mikir, culture Indonesia berarti harus wayangan atau harus Raja Majapahit atau gimana. Tapi itu enggak seperti itu kok semuanya. Iya betul, ini nggak jelas aja culture Indonesia gitu kan. Rebahan gitu, culture juga lu. Iya rebahan. Namanya dong, nama karakter aku tuh Budi, Susi, Eko, bahasa buku bahasa Tono. Indonesia. Alexa keren sendiri gitu. Gue juga bingung tuh kenapa jadi Alexa sendiri. Iya, soalnya dulu pas aku masih SD, teman-teman kan namanya gitu-gitu semua. Tiba-tiba satu anak namanya Alexa. Iya, gitu. Kayak selalu ada satu teman kita yang namanya keren sendiri ya. Iya, benar. Ya, asal jangan dipanggil Ale gitu. Udah keren Alexa dipanggilnya Ale gitu. Minum dong. Aduh, iya, minum dong. Ini Beb, nggak ada sponsor Beb. Oh iya. Tidak, tolong disensor. Jadi kita emang terbuka, kita malah nyari karakter-karakter yang tidak harus ngambil plok-plokan lah dari budaya kita, tapi juga bisa sebuah interpretasi, improvisasi gitu. I mean, muka Cibidanggo putih gitu kan bukan Indonesia banget gitu, tapi namanya, settingnya gitu. Kalau lembut kan benar-benar ngambil dari Syaiton gitu. Lempar jumroh nih gue. Syaiton. tapi itu kan gue suka nggak jelas ya jadinya keluarin. Gue bakal mikir makhluk gaib, padahal Syaiton. Ya mungkin bahasa yang bener apa hantu? Iya, makhluk gaib. Makhluk gaib. Gitu. Gaib. Halus. Jadi segala yang soft itu sebenarnya gaib ya gitu. Software tuh alat kerja gaib. Lo bener gak? Ya iya juga sih, kita nggak tahu isinya gimana, tiba-tiba bekerja. Iya itu, ini kayak kita ketemu di Zoom tuh ketemunya lewat alam gaib gitu. Sekali. Nggak bisa megang. Ya jadi jangan salah, interpretasi alam gaib itu melambangkan, ini udah sok keren, enggak ini cocok logi doang, oke. Aduh. Jadi kalau menurut kamu metaverse itu apakah suatu hal yang goib? Metaverse. Oke, ini udah terlalu jauh. Tapi maksudnya aku sendiri tuh sangat aku sangat excited banget dengan dan very interested. Ternyata Ghost Spirit itu dibuat sama Aziza sebagai salah satu tes ya? Yes, sebenarnya itu uji coba gitu. Uji coba. Dan kamu berarti dari dulu udah mikirin mau ke ranah ini gitu ya? Betul gitu. Tapi kan memang apalagi gak usah jauh-jauh bandingin lu pas kuliah deh. 5 tahun lalu aja perkembangan IoT itu nggak sekenceng ini gitu. Jadi kayak bahkan kita mesen online tuh masih kagok. Bener nggak? Iya kan? Beda sama hari ini. Dan itu juga salah satu yang ya kalau gue bilang ya apa ya, blessing in disguise akhirnya kan si pandemi ini gitu.
yang akhirnya tidak istilah apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya itu istilahnya apa ya, tidak naik ke permukaan gitu. Kayak kreator kan sebenarnya nggak terlalu naik ke permukaan. Yang naik ke permukaan tuh mungkin kayak lo artis sinetron gitu kan, atau misal lu ini apa sih, apa ya, yang langsung direct to physical industry lah gitu kan. Nah kreator gitu, bahkan kreator sendiri sesuatu yang agak nggak dimengerti kan gitu. Tapi begitu kondisi lagi situasi pandemi kayak sekarang, ya itulah saatnya kreator-kreator kita tuh jadi terangkat gitu. Dan disitulah akhirnya warnanya tuh ter-unveil gitu. Kita tuh warnanya bineka banget gitu. Iya. Mungkin masyarakat Indonesia lekat dengan konsep sinetron tuh menghasilkan banget karena selama ini mungkin belum ada edukasinya ya. Betul, mengedukasi ini sebenarnya yang jadi masalahnya gitu kan. Dan memang ya itu tadi, kayak edukasi sendiri bukan proses yang bentar gitu kan. Kayak misalnya apa ya, jangankan dari ini dulu deh, nggak usah jauh-jauh ke dunia metaverse dulu. Ya kayak misalnya pas lo kuliah gitu, yang ngerti bidang lo banyak kagak? Tidak. Ya udah sih gitu. Nah tapi kalau sekarang akhirnya semua berlomba-lomba pengen di gaming, bahkan game sendiri sempat didemonize ya, ditabukan gitu. Tapi kalau sekarang malah jadi bidang paling menghasilkan gitu. Itu apa? Violence gitu. Iya betul gitu. Padahal nggak baca ini aja, nggak baca rating aja mak. Iya. Tapi kembali lagi itu kan ke edukasi ya. Betul. Maksudnya untuk industri kreatif aja di Indonesia diapresiasi dengan baik, dilihat. Betul. Sebagaimana seperti industri di luar aja tuh umurnya masih muda banget. Banget. Gitu. Makanya banyak yang belum terlalu ngeh soal rating, soal ini game sebenarnya bisa sejauh apa sih gitu. Sedangkan mungkin di luar udah mikir game udah di mana-mana atau gimana gitu kan. Betul, kayak waktu itu gue pameran di Jerman jadi Gamescom itu adalah salah satu exhibition game tertinggi di dunia ya. Waktu kita pameran di situ, ya akhirnya kita ngelihat di Gamescom Con itu game itu udah live culture gitu. Jadi kayak orang tua tuh rajin ngebawa ini. Tapi mereka benar-benar sangat concern ketika ngelihat kayak di Ghost Parade itu ada satu hantu yang ngerokok ya. Jadi jadi si Rangto Malam tuh dia kan hantunya tuh kelihatannya dia ngerokok gitu. Padahal misi yang dikasih tahu situ tuh bagus gitu. Dia bilang, "Kamu jangan ngerokok ya, nanti kamu jadi hantu kayak saya." Nah, tapi ternyata hal-hal kayak gitu tuh termasuk masalah standar tadi, kita jauh banget standarnya dan emang harus dikuatin edukasi di standarisasi game tadi kan. Jadi kayak termasuk standar sendiri kita itu lemah banget, kayak misalnya walaupun tujuannya menidakbolehkan, tapi hal negatif itu kalau di rating itu nggak boleh ditunjukkan sama sekali. Oh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya studio-studio Indonesia tuh udah banyak banget yang berkualitasnya tuh hebat gitu ya. Sebenarnya berkualitas, cuman butuh SOP. Soalnya kita belum banyak yang belum punya akses ke SOP. Betul. Standar internasional yang bahkan hal sekecil itu ya, maksudnya itu kan hal simple kan, kayaknya gue di situ tujuannya bilang nggak boleh loh, tapi ternyata yang kayak gitu aja tuh ada edukasinya bahwa itu mendingan nggak ditunjukin sama sekali, di-cut sama sekali gitu kan. Tapi itu pun akhirnya gue juga ngerti karena misalnya kayak gini nih, gue bilang gitu, gue kasih contoh ya, otak kita tuh nggak bisa mengolah hal yang negatif. Contoh nih gue kasih tau, jangan pikirin gajah. Nggak bisa kan lo pikiran gajah langsung kan. Kalau udah jangan kayak rebel gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh gitu sebenarnya kan, yang memang akhirnya itu ada studinya sendiri, game psikologi itu ada ininya sendiri gitu kan. Game learning rating tuh ada standarisasinya sendiri, warna-warna yang nggak boleh tuh apa, yang boleh tuh apa, kayak gitu-gitu lah. Dan istilah itu kayak gini, bahkan di luar sendiri pun ada pertanyaan kayak gini, nah itu game dulu nggak apa-apa ngapain gitu kan. Ya mereka pun game industri global itu ada growing time-nya gitu, dan kita tuh telat sebenarnya kan, kita ketinggalan 40 tahun lah sebenarnya. Nah tapi ya blessing in disguise itu tadi ya pandemi ini gitu kan, kalau kita melihat dia sebagai blessing yang akhirnya memaksa semua orang bisa mengedukasi dirinya sendiri gitu. Ketika ada potensi
dan istilahnya itu kekuatan dari kemajuan teknologi itu menjadikan semua orang, bahkan kreator yang di daerah terpencil pun punya kesempatan yang sama dengan kreator yang lahir di Hollywood gitu. Betul banget sih. Kita terpaksa untuk melihat diri, melihat screen lebih lama lagi gitu. Dan tapi emang benar sih, aku sebagai kreator aja gitu ya. Maksudnya aku baru masuk industri game, benar-benar aktif tuh sekarang, walaupun dulu sempat bikin mobile game ya, tapi itu kan masih super duper casual gitu. Tapi alhamdulillahnya #1 Google Play trending. Cakep. Self promotion. Ini ada iklannya nih abis itu ya. Download di. Udah di discontinue. Oh gitu, oke. Karena kita mau bikin yang lain. Oh iya, karena kita mau bikin Jibaku. Iya. Berjibaku. Nah, aku sendiri juga ngerasa sih, maksudnya karena terpaksa ya, walaupun sayang banget teman-teman yang live action syuting, teman-teman studio kena dampaknya banget ya, syuting-syuting pada berhenti, habis itu periklanan juga sempat halt gitu. Tapi in the same time jadinya brand-brand sama agency melihat ke arah kita, kreator-kreator dan karakter. Itu dia, kekuatan kreator itu akhirnya kelihatan di situ kan, nggak lagi harus syuting pakai orang, tapi bisa pakai komik gitu kan, bisa pakai anime, gitu. Yang kayak kemarin ada beberapa brand yang tidak bisa disebut kan, ada yang anime banget tiba-tiba buat Ramadan dan sebagainya. Dan itu jadinya emang benar sih. Waktu itu kok nggak salah aku pernah dikasih tahu IP is the new oil. Yes, the new future gas and oil industry itu IP gitu. Dan maksudnya kan kalau oil itu kan tergantung ya, kita di daerah mana baru bisa dapat, orang sampai perang kan biar dapat daerah situ gitu. Sedangkan ini tidak perlu sumber daya berbentuk lokasi. Betul, kamu hanya butuh harta, tahta, kuota. Loh. Hanya butuh terkoneksi gitu. Otak. Butuh otak. Yang lain bisa dicari. Bisa. Jomblo juga nggak usah ngenas, bisa dicari, tenang. Aduh, cuman ya itu sebenarnya kalau dibilang kayak IP is the new oil. Karena kalau dibilang metaverse itu adalah multi-trillion gitu ya, multi-trillion business gitu, future of the multi-trillion business in the future. Isi metaverse itu ya itu tadi, IP. Gitu, sebuah tempat yang mengoneksikan antara community-nya dengan kreatornya gitu, melalui karyanya. Karya itu IP yang tidak hanya keluar komik, tidak hanya keluarnya itu di misalnya kayak di branding kaos, clothing, tapi bisa di berbagai bentuk gitu. Itu clothing, komik, animasi itu cuma medium ya? Yes, itu cuma mediumnya doang gitu. Tapi kayak misalnya metaverse-mu gitu, dikuasai oleh, kok dikuasai sih? Kuasai kuasai syaitan. Enggak gitu. Metaverse lo di istilah apa ya? Dipenuhi oleh orang-orang yang living in vision, living in istilahnya after work time gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya ya kamu berarti merepresentatif karya yang ke arah mereka. Gitu, kayak misalnya kalau kamu didominasinya oleh orang-orang yang anak kuliah, gabut gitu. Nah, kamu akan membentuk semestamu gitu. Ini metaverse itu bahasa ononya, bahasa kita semestamu itu ya dengan memikirkan mereka. Bagaimana karyamu itu sampai gitu, nggak cuma dalam satu platform yang kamu bisa, tapi you will try to find a journey how to deliver your story to them, and that what makes a metaverse gitu. Jadi ada sisi branding, marketing strategy, true, gitu ya. Psikologi, and also psychology. Yes, cocok logi. Salah, bukan. Ini bentar nih, cocok nomor nggak itu nih? Enggak ya. Iya sih ya. Tapi emang benar sih. Metaverse ini tuh very endless, makanya tadi balik lagi mengapa Aziza ngomong 0 point infinity, ya kan, bener kan ya? Takutnya salah. Enggak Beb, gue lagi nggak ngajar di kelas, ini bukan UTS kok, no worry. Udah lulus, udah jagoan dulu kok.
Co-founder yang baik. Iya, benar. Tapi itu juga sih, maksudnya selain aku ngelihat potensi IP ku sendiri di dalam Jibaku, makanya kepengen joinan sama Aziza dan I'm honored to be a part of this movement gitu. Tapi Thank juga tapi juga aku ngelihat wah ini something very new yang selama ini mungkin kreator-kreator Indonesia tuh masih belum dapat gitu, dan patut kita turunkan juga. Jadi nggak cuman apa ya, aku ngelihat dari Aziza dia tuh nggak mau maju sendiri gitu, dia tuh kita kepengen maju bersama. Kita pengen maju bersama karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya benar. Makanya bersatu berjibaku. Dari tadi ini ya mantep terus nih. Itu kan ini kita lagi ini ya, apa sih lagi contoh marketing. Ini adalah contoh branding marketing. Biar nyampe gitu. Ya teman-teman. Ya begitulah sebenarnya visinya. Istilahnya tuh kayak apa ya? Kalau saya sih ngelihatnya dalam kondisi kayak saat ini kita tuh masih dijajah di dunia teknologi gitu. Jadi kalau kita tidak bersatu, mengumpulkan kekuatan gitu, kita berani menapak dan menyatakan siapa kita, siapa diri kita, apa karya kita gitu kan, dan dari mana asal karya kita itu menjadi inspirasinya gitu kan. Ya orang lain akan mendefinisikan kita. Gitu. Nah inilah momentumnya. Jadi kok aku bilang tuh kayak si game ini tuh cuman pelopornya, tapi semesta yang akan terbentuk di belakangnya itulah yang paling penting. Bagaimana ketika game ini mendunia, satu dia bisa mendeliver story kita sebagai kreator, which is yang kalau aku percaya adalah if we can make it here, we can make it anywhere. If we can heal this problem here, we can heal the world as well gitu. Itu sebuah misinya, sebuah misi besar ya. Dan yang kedua itu tadi bagaimana akhirnya kreator-kreator kita di kondisi yang saat ini pandemi, orang melihatnya sebagai kondisi yang istilahnya berat, tapi justru sebenarnya blessing in disguise untuk para kreator yang akhirnya kita bisa bawa mereka sampai ke level global. Seperti halnya kita mencoba dengan Ghost Parade membawa 101 legenda Nusantara dalam bentuk karakternya. Kita juga coba lakukan cita-citanya kalau bisa sampai ada 101 kreator Indonesia mendunia gitu. Mantap, Kia. Berjibaku. Jadi inti sarinya adalah pengendalian diri. Hikmah gitu. Intisarinya adalah kreator Indonesia itu sekarang lagi disorot ya. Betul, dunia tuh sedang menyorot para kreator Indonesia gitu. Bisa nggak kita memanfaatkan momentum ini sebenarnya? Iya. Now's the time. Now is the time gitu. Jangan tunggu-tunggu. Jangan dinanti. Nanti keretanya lewat. Gitu. Ya karena ya istilahnya apa ya, ketika muncul konsep baru itu tuh istilahnya tuh kayak kalau saya bilang sistemnya itu masih riset dari nol. Nah ini tuh sebenarnya kesempatan orang berlomba-lomba gitu. Jadi kita juga harus confidence kita punya kesempatan yang sama gitu dengan siapapun yang lain di belahan dunia lain gitu sebenarnya. Jadi bukan di belahan dunia gaib ya. Dunia lain. Itu udah copyright stasiun TV lain. Aduh salah ya. Enggak gitu. Copyright dan sebagainya itu udah susah ya kalau yang anaknya tuh anak agensi semua gitu. Agensi dunia gaib banyak. Salah. Nah tapi itu dia dari Aziza dan saya, kami sangat terbuka banget untuk para kreator Indonesia untuk berjibaku bersama dalam membuat game ini, karena kita memang masih mencari IP lain dari kalian semua yang kita insya Allah kita bisa kolaborasi bersama. Betul. Berjibaku bersama. Oke. Mungkin ada last motto, slogan, kata-kata mutiara terhadap kawan-kawan. Mutiara. Ini udah kultum berapa jam tadi? Kultum 5 jam. Enggak 7 menit plus 5 jam gitu. Oke, ya kalau saya sih intinya ya sama halnya kayak Jasmine, ayo kita coba berjibaku untuk membawa karya paling Indonesia mendunia gitu. Wah, short dan sweet.
boleh. Itu sebenarnya udah sangat representatif banget sih. Kang Kaling, kalau dari aku, jangan lupa follow kita di jibaku.official. ada di Instagram ya. Ada di Instagram juga. Kalau ini follownya Ghost Parade komik. Kalau yang ini komik nggak jelas. Komik nggak jelas. Namanya komik nggak jelas. Ya kan? GA ya, nggak pakai K gitu. Betul gitu. Dan jangan lupa cobain gamenya ada di Ono. Jangan lupa suggest kita juga supaya kita bisa ciptakan karya yang terbaik untuk kalian semua gitu. Betul. Jangan malu-malu DM kita di jibaku.official. Jika kalian punya IP yang menarik yang menurut kalian ada sisi Indonesianya atau bahkan emang semesta kalian gitu yang kalian ingin banget bawa ke dunia tapi belum sempet ya sampai sekarang, kita malah mencari. Jangan sampai keburu akhirat bawa ke dunia. Iya. Aduh, jangan ilahi gitu dong. Yang salah. Now's the time untuk kita bersinar bersama dengan berjibaku. Gitu. Berjibaku. Oke, terima kasih banget Aziza. Terima Thank kasih you diri banget, saya sendiri Beb. untuk sudah datang dan sudah jadi berbicara. moderator untuk diri sendiri Ah, dan untuk saya. Nah, atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 disponsori oleh Brimo serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita berdua dalam diskusi ini. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Oke, tetap sehat dan sampai jumpa. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun ke belakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia, untuk menunjukkan
kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajut. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku, kembalilah.
me, there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.